Makasih Pak Firman. Terima kasih Pak ya Ibu. Terima kasih. Ini nanti selain menampilkan beberapa contoh exercise, bisa nggak ini menampilkan contoh RPP yang sudah komplit? Bisa Pak. Bisa ya. Insya Allah Pak. Contoh menampilkan langkah-langkah pembelajarannya, membuka, inti, penutup, gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu contoh-contoh lagi, exercise lagi beberapa. Siapa ini? Boleh Bu Mutiah kah? Oh ya silakan. Baru mau saya tunjuk Bu Mutiah. Atau Bu Mutiah dulu boleh Pak, karena belum kemarin kayaknya beliau. Gimana Bu Mutiah? Mohon maaf Pak, saya belum selesai Pak. Baik. Oke, berarti Pak Prasojo dulu. Iya Pak. Share screen. Apakah sudah terlihat layarnya? Tampilan saya? Sudah. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih sederhana sekali tasnya. Nanti kalau ada salah kita perbaiki bareng-bareng ya. Ini di SLB sesuai dengan KD yang kemarin saya ingin ajarkan, yaitu things in classroom. Jadi yang pertama itu indikatornya mengidentifikasi nama benda di dalam kelas. Itu kegiatannya nanti seperti ini. Nanti mereka suruh melihat secara real dulu benda-benda apa aja dalam kelas, lalu bolehlah mereka menyebutkan dalam bahasa Indonesia dulu. Boleh. Karena anak-anak kita kan nggak bisa digaspol. Lalu setelah mereka sudah semua menyebutkan, ya bagus, kita beri reward, penghargaan. Bagus. Lalu guru mengerucutkan menjadi mungkin 5 saja. 5 benda yang akan dibahas. Gitu. Jadi pada saat ini mereka menyebutkan ke-5 benda yang ada di depan ini. Nah, satu persatu, boleh bersama-sama ataupun secara individu, seperti tas, pulpen, buku, meja, dan kursi. Setelah semuanya sudah bisa menyebutkan dalam bahasa Indonesia, barulah kita ke yang berikutnya, menyebutkan kata tadi ke dalam bahasa Inggris. Tentu saja dibantu dengan gurunya. Kita tidak bisa melepas mereka. Tentunya tiap kegiatan pasti ada bantuan dari guru. Oke anak-anak, what is this? Ini apa? Oh ini tas Pak. Oh bagus, tas. Lalu ada yang tahu nggak bahasa Inggris tas apa? Tas ini apa? Kalau ada yang bisa, kita kasih reward. Biasanya saya kasih ini Pak, snack-snack yang ringan gitu buat mereka. Oh bagus, habis itu bag Pak. Oh bagus, namanya bag. Jadi di samping mereka mengucapkan sendiri, nanti mungkin guru juga memperbaiki ucapannya gitu Pak. Ini saya lupa mau nambahkan audio yang dari native aslinya, nanti ditambahkan Pak. Lanjut, what is this? Pulpen. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Lanjut, pen. Sampai begitu seterusnya, sampai ke-5-nya sudah terjawab.
Berikutnya, ketika itu sudah semua kelima-limanya, maka indikator selanjutnya adalah sesuai dengan indikator. Nanti saya akan meminta siswa untuk menulis di bukunya masing-masing, biar mereka ada belajar menulis di bukunya. Oke, student, lihat ke depan ya. What letter is missing? Kita akan mencari kata apa sih atau huruf apa sih yang hilang di depan ini. Ini gambar apa? Buku. Tadi bahasa Inggrisnya apa? Ingat nggak? Nanti mereka nih seru di sini. Apa ya gitu? Apa Pak? D kah atau I? Kayak gitu-gitu. Oh, rupanya yang betul adalah K atau K ya. Book. Kayak gitu-gitu. Lanjut, kalau sudah, tentu saja kita memberikan penghargaan bagi yang sudah menjawab benar. Lanjut, sama seperti tadi. What letter is missing? Ini gambar apa? Ini gambar tas. Masih ingat nggak sih tadi bahasa Inggrisnya itu apa? Tas itu yang warnanya kuning itu loh tulisannya gitu. Jadi nanti ada siswa yang mungkin ada siswa di kelas kami Pak, ada yang suka dengan warna Pak. Jadi dengan warna mereka mengingat gitu. Oh, tadi tulisannya kuning itu mungkin depannya B Pak. Biasanya begitu mereka. Betul biasanya. Ada beberapa siswa yang begitu. Oke, setelah ini nanti KD selanjutnya adalah siswa diminta untuk mencocokkan dengan garis nama dan juga bendanya. Jadi di sini nanti saya minta siswa satu orang untuk mengerjakan satu soal aja, tentunya dengan bantuan guru. Ayo dilihat buku itu tadi bahasa Inggrisnya apa? Book. Ini harusnya yang tulisan bahasa Indonesianya dihilangkan. Tapi karena untuk ini siswa tunagrahita mudah lupa, jadi saya pasang lagi nama bahasa Indonesianya. Oke, nanti digarisin seperti ini. Berikutnya juga seperti table sesuai dengan warna dari kata yang di bahasa Inggriskan. Jadi nanti mereka akan menggariskan ini. Tentu saja mereka tidak bisa menggariskan sendiri, tapi harus dibantu dengan gurunya. Gitu Pak. Yang terakhir adalah use the names. Siswa dapat menggunakan kata-kata benda dalam bahasa Inggris di lingkungan sekitarnya. Jadi di sini nanti saya akan membuat piece of paper, kertas kecil gitu, mungkin di print, digunting-gunting, yang berisi tulisan ini, gitu. Pulpen, ayo, Haikal, ini kertasnya namanya pulpen, tolong tempel kertas ini di mana, belongsnya, kemana tempatnya. Nah, begitu juga dengan sisa yang lainnya. Jadi kegiatan ini intinya mereka menempel-nempel sesuai dengan namanya yang ada di kertas. Oke, berikutnya saya kira sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Ya, di sini di kegiatan ini pastinya siswa nanti saya merasa mungkin banyak yang salah nih. Ada yang meja ditempel di kursi, ada yang kursi nempel di meja. Makanya perlulah bantuan dari gurunya untuk merecall. Biasanya mereka sangat suka lupa Pak. Apa sih di meja itu? Chair kah Pak? Bukan. Apa tuh? Table Pak. Kayak gitu-gitu. Biasanya mereka seperti itu Pak karakteristiknya tunagrahita. Kira itu aja dari saya Pak. Makasih. Baik, silakan komentar kawan-kawan. Saya stop sharing dulu Pak ya. Nggak usah, jangan. Monggo. Nggak ada. Pasrah, sukanya pasrah ini semua, nggak
Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu yang suka pasrah itu membuat kurang harmonis. Bu Ismi. Oke, wow, keren Pak. Makasih Bu, orangnya Bu ya. Orangnya juga keren Pak. Waduh, Mas. Yang pasti apresiasi yang luar biasa Pak untuk teman-teman yang mengajar di anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sungguh luar biasa dan saya belajar banyak. Dan saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyo ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam mendesain tas atau exercise maupun penilaiannya dengan tentu saja ragam yang berbeda sesuai dengan tingkat peserta didik yang Bapak Ibu mampu. Itu aja sih. Keren Pak. Terima kasih untuk inspirasinya. Bisa dengan bantuan manual, bisa dengan bantuan dengan teknologi kan sekarang banyak banget, ya kan, untuk aktivitas-aktivitas yang kayak gini. Dan saya yakin kalau tidak ada kendala internet, aplikasi-aplikasi game untuk meningkatkan vocabulary itu kan banyak banget. Nah ini salah satunya yang manual yang bisa diberikan oleh Pak Prasetyo ini. Bisa Bapak Ibu menginspirasi untuk kegiatan Bapak Ibu yang menarik, colorful. Tidak hanya anak tunagrahita, yang anak-anak saya aja yang udah orang tua lihat colorful seperti itu kan suka juga gitu loh. Jadi nggak bosan juga. Jadi matanya gak ada vitaminnya gitu. Samping melihat Pak Prasetyo itu, mata saya juga ada vitamin A-nya ini. Orang Pak Aril terus. Seperti itu sih. Itu. Baik, terima kasih Bu Ismi. Saya juga melihat ini. Jadi kalau teori visualisasi apapun itu ada teorinya. Itu misalnya untuk menampilkan media PPT, misalnya ini kan PPT ya, menampilkan gambar-gambar yang visual gitu ya, itu juga ada. Jadi misalnya kalau PPT itu kan ada rule namanya 6x6. 6x6 itu kalau membuat tulisan huruf-huruf, tulisan kalimat-kalimat di PPT itu jangan lebih dari 6 baris. Kalau sampai 10 baris itu nggak efektif, nggak akan terbaca. Ke kanan juga maksimal 6 kata. Jangan 10 kata. Itu maksimal ya, 6 baris dan 6 kata ke kanan. Itu akan penuh itu layar itu. Kalau bisa kurang dari itu. Itu rule-rule yang seperti itu. Termasuk kemudian berapa warna yang paling, berapa jenis, berapa warna yang paling optimal muncul di satu slide, satu halaman. 10 warna, 5 warna, atau berapa warna, dan seterusnya. Ini kalau Anda browse mungkin bisa menemukannya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Terus kaitannya dengan ini, gambar seperti ular, terus ada kupu-kupu, itu intrusion luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Apa Pak? Gimana Pak? Coba tunjukkan gambar tas atau gambar apa? Oh. Gambar salah satu lah, yang pulpen atau buku. Ya, coba Pak. Ya, coba. Jadi anak-anak bukan melihat buku, akan mengomentari kupu-kupu. Dia akan melihat kupu-kupu. Dan ular di bawah itu. Ular atau ular-ularan. Buku harus tampil paling menonjol. Ibaratnya itu bintang film itu dia harus tampil paling dominan di panggung itu, si bintang tadi. Bintangnya ini buku, bukan kupu-kupu. Ya kan? Jadi bagaimana buku tampil menonjol, dominan, mengalahkan ular tangga dan kupu-kupu. Kalau perlu nggak usah ada yang bergerak-gerak bukunya, jangan kupu-kupunya. Oh gitu Pak, bukunya ya, sebentar Pak. Ya karena kan itu
Apa ini anak-anak? Kupu-kupu, gitu jawabnya. Ya. Jadi usahakan untuk tidak memberikan apa namanya ya, pengganggu, karena mereka kan juga bermasalah dengan konsentrasi juga kan anak-anak seperti itu. Diberi gangguan kecil begini langsung ambiar misalnya begitu. Nah, ya hati-hati untuk menggunakannya seperti itu. Di satu sisi itu akan memotivasi mereka untuk melihat layar, tapi yang mereka lihat ya sekali lagi ularnya, bukan bukunya. Kalau yang saya fine dengan exercise yang disiapkan seperti itu, tapi ya hanya untuk berhati-hati dengan yang seperti Pak. Ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi kan biar sesuai dengan namanya, jangan terlalu mewah desainnya. Namanya kan Prasojo, sederhana. Oh iya. Jadi sederhana sesuai dengan namanya. Iya Pak, makasih Pak, Bu Ismi. Intinya ada fungsinya Pak. Jadi di situ tuh ada fungsinya. Ketika memang itu misalnya kupu-kupu itu ada kemudian bonus tambahan anak-anak misalnya apa sebagai reward apa-apa. Jadi yang penting ada fungsinya. Ya ketika betul muncul kupu-kupu, balon muncul, lah itu kan bisa. Jawaban salah tetot. Kalau di kita kan tetot. Nah itu yang kering itu keluar macam-macam rewardnya gitu. Ya saya kira oke. Gitu. Tadi ada reward yang Pak Prasojo ya, dikasih reward gitu yang benar. Iya. Gitu ya. Nah, saya itu juga awalnya dulu suka ngasih reward gitu ya Pak ya. Tapi yang sampai saat ini sebetulnya saya juga masih belum ya. Kalau di pembelajaran di filosofi KHD itu kan kita nggak boleh ngasih reward dan punishment, itu nggak boleh gitu loh. Ya, walaupun itu kita maksudnya mau motivasi ya, tapi ya harus bijaksana aja rewardnya akan seperti apa. Karena ditakutkannya, dulu pernah saya juga tanyakan kenapa kok reward nggak boleh ya, karena nanti ditakutkannya anak itu motivasinya karena ingin dapat reward bukan karena benar. Jadi ya reward. Saya juga dulu karena ngajar SMA pun anak-anak sekedar dikasih reward stiker itu suka gitu. Tapi ternyata dalam filosofi KHD itu nggak boleh gitu. Nah, tapi ya masih dalam koridor selama itu bisa tidak anak kemudian motivasinya untuk mendapatkan reward, saya pikir sih masih bisa ditoleransi. Iya Bu. Terus,